dunia lain. Kan isinya kan jangan nom-nom gitu kan. Masih muda Pak. Iya iya. Iya. Makanya itulah pentingnya bergaul sama anak muda biar terasa lebih muda. Ya. Bagaimanapun memang bertemu dengan sesama manusia itu merupakan kenikmatan tersendiri karena memang kita manusia ya dilahirkan untuk manusia kan. Qurannya kan begitu Mas Adi ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Antum ini adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Bukan untuk Allah ya. Itulah makanya menurut saya berdasarkan hadis itu kenapa kampus kita itu lebih memilih satu tagline sebagai kampus kemanusiaan. Kalau melihat visi misi istilah-istilah kemanusiaan kan sangat jelas itu kan. Visi kampus kita perguruan tinggi agama yang unggul dalam pengembangan ilmu untuk kemanusiaan. Jadi saya kira itu tagline visi ruh kampus kita yang harus kita implementasikan. Bagaimana semua sivitas akademika yang ada di UIN Wisturi ini memahami betul bahwa kita itu manusia. Lembaga UIN itu juga lembaga untuk manusia gitu ya. Sehingga kemanusiaan kita itu sebetulnya ekuivalen dengan upaya kita di dalam memanusiakan yang lainnya. Yang itu ya. Jadi tingkat kemanusiaan seseorang ekuivalen sebanding dengan seberapa banyak dia berinteraksi, bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, saya kira media Hijrotuna ini lahirnya walaupun itu terlahir secara struktural, yaitu melalui amanat Kementerian Agama untuk membuat sindikasi media gitu kan. Tapi menurut saya kelahiran Hijrotuna itu harus dimaknai sebagai media yang strategis untuk mewujudkan kampus humanisnya UIN Wisturi ini gitu. Yang semua kita baik mahasiswa, pendidik, dosen, bahkan semua yang ada di kampus, baik manusianya, hewannya, tanamannya, gedungnya, itu harus terlibat dalam proses memanusiakan manusia. Jangan dikira memanusiakan manusia itu hanya hubungannya dengan manusia, ya kan? Jadi gedung aja kalau tidak didesain sedemikian rupa, kan gedung itu nggak manusiawi, artinya nggak enak untuk ditempati, kan? Karena banyak setan yang tempati. Ya, ya. Jadi saya memahami bahwa Hijrotuna harus diposisikan tidak hanya sekedar sindikasi media untuk memenuhi ekspektasi normatif dari Kementerian Agama, tapi jadikanlah Hijrotuna itu sebagai media untuk membangun kemanusiaan dan peradaban, kan gitu. Misi kampus kita itu kan tidak hanya tempat berkumpulnya orang untuk mencari sesuatu, tapi kampus ini harus menjadi pewarna bagi masyarakat sekitar. Nah, Hijrotuna itu memiliki satu misi di dalamnya, bagaimana merubah manusia dari yang sedih menjadi bahagia, ya Mbak Maya. Itu kan hijrah namanya ya. Hijrah yang penting kan itu. Menghijrahkan hati dari yang sedih menjadi gembira, menghijrahkan hati dari sendiri menjadi bersama gitu ya Mbak ya. Ini kan kita bersama ya. Ya, menghijrahkan kondisi kemanusiaan yang tidak diinginkan menjadi hijrah
menghijrahkan kondisi manusia yang ideal, yang bahagia, sejahtera, adil dan sebagainya. Ya, oleh karenanya konten-konten di Hijrotuna itu menurut saya arahnya bagaimana membangun kemanusiaan tadi, Mas. Secara tegas normatif kan memang kita diminta untuk melakukan counter radikalisme kan yang berkembang di Indonesia. Nah, tindakan-tindakan radikal itu kan tindakan yang tidak manusiawi kan, dia kekerasan, tidak toleran, ya kan. Jadi kenapa kita mesti harus mengcounter wacana, literasi, sikap, sifat, tindakan yang radikal, karena dia tidak menghormati kemanusiaan, kan gitu. Orang kalau sudah meyakini kelompoknya sendiri yang paling benar, kan akhirnya dia tidak mau menghargai manusia di kelompok lain. Kan fakta di lapangan kan begitu. Nah, sasaran kita yang memang agak berat di situ, Mas. Bagaimana menyasar kelompok-kelompok yang memang sudah terkena virus radikalisme, ya kan, virus eksklusivisme, virus menangi dewe, beneri dewe gitu ya. Ya kalau Jawa gitu ya. Beneri dewe, apike dewe, apalagi karepe dewe. Itu menurut saya virus yang mencederai kemanusiaan, ya kan. Kalau sudah terkena bener dewe, api dewe, sakarepe dewe, otomatis dia tidak menghargai orang lain, ya, dengan berbagai macam alasan. Makanya visi yang lebih besar daripada Hijrotuna adalah kemanusiaan tadi. Kalau itu yang dapat kita capai, saya kira kerja kita tidak hanya sebatas normatif memenuhi ekspektasi kelembagaan Hijrotuna, tapi lebih dalam lagi kemanusiaan yang itu nanti akan keberlangsungannya akan lebih panjang. Karena kalau bicara kemanusiaan itu kan sudah lintas agama, lintas budaya, ya, lintas bahasa, bahkan lintas simbol, lintas identitas, bahkan kalau kemanusiaan. Makanya Gus Tuna bilang kalau orang itu sudah berbuat baik, ya baik aja, nggak usah dilihat orang baik itu agamanya apa, ya kan, orang baik itu lanang apa wedok, ya kan, jomblo atau bukan, nah nggak usah dilihat. Orang baik itu universal. Dan Gus Dur tidak hanya berkata tapi berbuat baiknya betul-betul tulus kepada sesamanya, sehingga beliau diakui oleh semua agama itu karena prinsip yang tidak hanya di kata tapi juga dalam perbuatan. Nah, saya kira semangat semacam itu yang perlu kita gelorakan, kita sebarkan kepada masyarakat melalui media Hijrotuna, sehingga tadi tidak terkungkung kepada satu agama, apalagi hanya ormas tertentu dan sebagainya. Itu kan mempersempit spirit humanisme Gus Dur. Saya kira patut untuk kita kembangkan untuk melakukan proses hijrah yang sebenarnya. Jadi sekali lagi, hijrah kita adalah hijrah menuju kemanusiaan yang adil dan beradab, gitu ya, kalau bahasa Pancasilanya. Ya, itu dari si konten, monggo. Menurut saya memang arahnya harus lebih kepada kemanusiaan universal. Nah, karena sasaran kita sebetulnya luas, ya kan, dan utamanya itu kepada pihak-pihak yang sudah terkena tadi adanya virus atau apa ya, itu berarti perlu strategi khusus bagaimana pihak yang sudah anti dengan lembaga
Kementerian Agama. Sekali lagi kelompok-kelompok radikal di Indonesia itu umumnya sudah anti Kementerian Agama, anti IAIN, UIN, udah anti Pak. Sampai ada tuh bukunya siapa dulu Mas, Hartono Ahmad Jais yang pernah menulis ya bahwa IAI ISTAIN, IAIN, UIN itu dianggap sebagai pusat pemurtadan. Ya, sehingga kalau sudah ada orang profilnya dari mana dosen atau IAIN atau UIN, itu sudah, kalau orang udah terkena masuk kelompok radikal itu sudah nggak mau lagi. Saya sudah sering menjadi korban orang-orang semacam itu soalnya. Nah makanya itu kan jadi bahan pemikiran kita, ya. Strategi apa yang harus kita lakukan agar konten-konten kita melalui Hijrotuna itu bisa sampai kepada kelompok sasaran gitu. Walaupun itu tidak satu-satunya ya, karena kelompok sasaran kita itu bisa kelompok sasaran utama, bisa juga tambahan atau umum. Ya kan, kalau bisa menyisir kelompok sasaran yang utama itu, nah itu bagus tuh, ya kan. Tapi yang penting juga kan kita juga ngopeni agar yang sifatnya preventif ya, ngopeni masyarakat yang ada di sekitar kita agar imun itu apa? Ya, imun ya. Kebal dari virus radikalisme yang itu juga begitu marak sebarluaskan melalui literasi media, ekonomi, politik dan sebagainya. Sekali lagi virus radikalisme, anti moderat, anti kebangsaan itu juga menurut saya juga semakin marak dan semakin masif di dalam menyebarkan kepada masyarakat di berbagai bidang. Anda kalau mau kritis, pilpres ini itu juga syarat ditunggangi oleh kelompok-kelompok radikal juga. Apalagi kemarin Palestina itu, gelombang pro Palestina itu menurut saya banyak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok pro khilafah, ya, pro radikalisme untuk menggalang kekuatan. Kalau orang nggak kritis kan, wah, no Palestina nyumbang aja berapapun gitu kan. Itu sekali lagi banyak yang nggak sadar. Makanya itu kan perlu, kalau misalnya tentang Palestina masih digaung-gaungkan, yang gaungkan siapa? Palestina sebagai misalnya nih ya, sebagai pemerintah resmi atau hanya kelompok-kelompok tertentu? Soalnya kami juga pernah didatangi orang ngomongnya Palestina bla bla, minta sumbangan, dikasih sumbangan, ternyata dia bukan dari pemerintah resmi, dari kelompok yang mendukung Hamas, yang itu juga radikal. Jadi kalau Hamas itu radikal, dan radikal itu tadi sakar PDW dikandani oleh pemerintah resmi, misalnya yo aja ngono, misalnya ora gelem, mereka pokok Israel kudu bumi hangus, itu kan abot, Mas. Berat kan, nggak ada pendekatan yang sifatnya humanis, ya kan, yang adaptif secara budaya nggak ada. Nah kalau misalnya Hijrotuna bisa membangun mindset Islam yang lebih humanis, yang tidak hitam putih kepada Hamas, itu bagus saya kira. Jadi kalau ada konten yang berbahasa Arab, bahasa Inggris Mas, biar jangkauannya ini bisa lebih luas. Kalau perlu juga yang berbahasa Mandarin, Anda tinggal di Plasta ada yang Pak Nurmo ya. Okay. Saya kira perlu Mas, karena Hijrotuna kan biar bisa dijangkau oleh banyak kalangan, maka bahasanya ada yang
ya berbagai macam bahasa ya. Itu bisa pakai itu kok. Ada tool ya? Ada toolsnya. Ya. Mungkin web. dipasang di website, Di webnya biar ada tinggal tools. klik gitu. Nah, Ada. sekali lagi itu mungkin salah satu strategi supaya jangkauannya. Yang kedua saya kira ada strategi dalam mengambil atau bermitra dengan influencer yang bisa diterima kalangan mereka, Mas. Jadi kita mitra influencernya saya kira tidak harus dari kalangan IAIN, bisa aja menggandeng yang kelompok-kelompok pihak-pihak yang mereka penerimaannya itu begitu luas di kalangan masyarakat. Saya kira yang kelompok-kelompok muda siapa Mbak yang Kalau mau pakai yang itu mungkin bisa pakai Kalis Mardiasi itu, atau Agus Mulyadinya juga nggak apa-apa, dari Mojok itu. Oke, monggo itu nanti dipikirkan agar penerimaan forum Hijrotuna ini dengan konten-konten yang kita miliki itu bisa lebih luas jangkauannya. Kan eman-eman misalnya kontennya api-api, tapi viewernya sedikit karena keterjangkauan kita juga terbatas. Okay. Nah, monggo itu teknologinya seperti apa? Ente yang nom-nom ke ahlinya ya. Bagaimana membuat orang itu mudah mendapatkan informasi-informasi dari Hijrotuna ini. Dari sisi tampilannya, dari sisi jaringannya, dari sisi kontennya, saya kira itu semua menjadi bahan pikiran kita. Ala kulli hal, ini sebuah SDM yang luar biasa banyak dan kuat. Kalau ini betul-betul kita main dengan bagus, insya Allah kita bisa mewarnai tidak hanya dunia tapi juga akhirat kita. Itu yang maksudnya ya. Ya kalau dunianya baik kan ada banyak, akhiratnya juga ikut baik ya. Udah gitu aja Mas. Ya, mengalir aja mantu nuwun. Ternuwun masukan-masukannya. Jadi ini biar teman-teman yang ada di sini semua tahu bahwa visi besar kita adalah untuk kemanusiaan ya. Jadi membangun media ini untuk kemanusiaan. Kemudian terkait kelompok sasaran utama, itu memang sasaran kita yang utama yaitu orang-orang yang memang sudah terpapar radikalisme, yang namanya sindikasi media itu memang pembentukan pasukan cyber untuk melakukan penggiringan pemahaman dan juga memberikan pengarahan kepada orang-orang yang terlanjur terjerumus ke sana. Memang ada yang mengambil peran melakukan perlawanan, ada yang mengambil peran merangkul ya. Ada yang mengambil peran dua itu, tapi Hijrotuna sendiri kita kalau melihat dari tadi penjelasan Prof Imam lebih ke selain melawan, mengarahkan, merangkul, tapi juga menguatkan jati diri kita, menguatkan imunnya kita gitu. Jadi jati diri atau imun itu tadi memang paling hebat. Kayak lautan kalau jati dirinya kuat ya rasanya tetap asin walaupun kemasukan banyak sekali air tawar gitu. Jadi jati diri kita memang harus dikuatkan, jadi imunnya harus dikuatkan. Makanya nanti kita ke depan berarti nanti lebih fokus ke sasaran utama dan juga sasaran umum. Ada dua fokus itu. Nah, bagaimana menyasar kelompok yang sudah kena sama yang menguatkan imun, nanti tugas-tugasnya di medsos ini sebenarnya. Nanti setelah ini biar ada waktu untuk berkoordinasi, nanti silakan ini kita nggak usah lama, mungkin nanti jam 11 lebih nanti langsung koordinasi sendiri masing-masing kelompok ya. Jadi yang medsos sendiri, yang jurnalistik sendiri, kira-kira dibicarakan ke depan itu apa yang dibutuhkan, koordinasinya mau berapa kali dan lain sebagainya, untuk biar kenal satu dengan yang lainnya, biar lebih mengenal ya. Nanti teknis-teknis yang lain biar bisa dibicarakan, karena kan kita sebenarnya sudah punya SDM kayak Mas Atila sayangnya sakit dari ini. Kalau bisa ikut itu kan dia TikToknya sudah berapa ratus itu, Udah 700 apa ya? 700-an ya. Nah itu kan orang kita sendiri, mahasiswa kita sendiri, itu juga bisa untuk
diajak bicara untuk agar gimana Hijrah Tunai ini kualitas yang sudah kita bikin bisa tershare dengan baik gitu. Kemudian nanti gayung bersambut terkait itu. Nah, yang lebih penting lagi adalah ke depan komunikasinya biar lebih enak itu bagaimana gitu. Jadi nanti saya akan minta saran dari Bapak Ibu semua, maupun pada hadir semua di sini, terutama konten-konten terkait misalkan kayak Jumat, khotbah Jumat tadi itu yang masuk ke hati kita lagi-lagi terkait berkurban. Jadi temanya itu hampir sama-sama normatif gitu. Jadi itu nanti strateginya bagaimana ya, normatif, padahal kan kita tujuannya tidak hanya yang terkait yang umum saja, tapi ada tujuan-tujuan untuk memberikan wawasan kepada yang tadi itu sasaran utama, orang-orang yang sudah terlanjur sakar BDW, cara menafsirkannya. Jadi justru butuh banyak teks-teks khotbah Jumat yang arahnya ke sana. Selama ini yang masuk itu arahnya normatif, arahnya untuk meluruskan itu, padahal kan khotbah Jumat kan sangat ini ya, sangat pas ketika itu diarahkan untuk mengarahkan ke sasaran utama itu. Nah, ini butuh tips dan trik kiranya nanti bagaimana terkait itu. Nah, selain itu ini kita posisinya adalah nanti teman-teman ketika koordinasi antar satu dengan yang lain itu silakan bisa langsung ya. Jadi bisa langsung ketika ada di web terbit itu nggak perlu misalkan ini medsos, kalau sementara ini kan saya masih ngomong ya, ini medsos di-upload di IG, di X, di Facebook, nggak usah, kalian langsung saja merespon, kemudian konsultasi sama Bu Vicky atau Bu Norma, Bu Vicky ACC up itu ya, Mas dan Mbak yang medsos terutama ya itu. Jadi kalau udah diproduksi di web ada muncul, atau kalian mau produksi yang belum ada di web, kalian konsultasi saja langsung, habis itu nanti up gitu. Jadi biar kontennya lebih banyak lagi dan juga apa, sasaran kita lebih mengena, karena web itu kurang bisa menyentuh sampai ke khalayak dengan baik. Yang bisa menyentuh kan medsos justru, X, IG, Facebook dan lain sebagainya. Nah, itu dulu. Kemudian untuk selanjutnya saya ini mau minta masukan, karena di kita kan ada 3 divisi. Pertama jurnalistik, yang kedua media sosial, yang ketiga itu terkait produksi editing video. Nah, nanti saya mau minta masukan dari Bapak Ibu yang ada di sini dulu, kemudian nanti ke Mas dan Mbak yang ada di sini, biar partisipatoris ya. Jadi tidak satu arah dari saya atau Prof. Imam, tapi dari kalian semua, kira-kira membangun Hijrah Tunai ke depan itu baiknya seperti apa gitu ya Mas dan Mbak. Mungkin untuk yang pertama terkait jurnalistik dulu, Bu Ima sama Pak Dimas ini nanti ya. Mungkin pertama mau Bu Ima dulu apa Pak Dimas dulu? Oke, Pak Dimas dulu ya Pak Dimas. Mungkin terkait produksi jurnalistiknya di Hijrah Tunai itu baiknya seperti apa Pak? Mohon arahannya untuk Mas dan Mbak semuanya yang ada di sini, dan masukan untuk ke depan agar lebih baik lagi bagaimana. Sisik jelas, Sisik, Mas. Ini pengikut Hijrah di IG itu hanya 105. Orang kalau melihat profil pengikutnya sedikit ini kan nggak percaya. Nah, monggo nanti gimana caranya perbanyak itu pengikut. Kalau orang melihat pengikut banyak itu mesti betul korek mesti. Nanti akan tertarik juga untuk ikut gitu loh. Ini nggak tahu ini benar ya? Benar. Terus 105 dengan postingan 148. Lebih banyak postingannya. Oh nih Mas Dimas namanya, ahlinya, Mbak Norma itu. Saya kira PR mendesak. PR. Usul ya. Mungkin nanti ini kan mau makul baru kan. Nanti setiap dosen yang ada di sini bisa mewajibkan mahasiswanya untuk follow akun Hijrah Tunai. Kalau belum follow, belum dimulai kuliah. Itu usul yang dulu pernah dirapatin di itu sudah disampaikan belum Pak ke UTIPD? Pak WR satunya udah pernah ngasih waktu
yang nggak ternyata bentrok, nggak tes itu kan. jadi nggak bisa, belum bisa ketemu. Oh. Nanti kalau karena UTPD siap untuk mengimplementasi, Mm-mm. tapi Harus ada. ya, izin dari Pak WL. Kalau itu sudah berarti se-UIN wajib. Nah makanya itu kan enak banget itu. Cuma kemarin pertimbangannya, apakah nanti ketika kita ngasih ide itu nanti terbesit malah medsos UIN juga, nanti mahasiswa berarti ngisi banyak. Enggak, ini kayak sekali aja udah. Nggih. Ya berarti hanya hijratuna kan. Nggih. Maksudnya Pak Nanang itu ini nanti kita ngasih ide ini malah beliau kepikiran oh iya. Kalau medsos UIN kan dulu sudah pernah pernah, Pak, ya? udah. Oh, iya, itu Tapi berarti- sekarang udah nggak berlaku, udah nggak ada kayak gitu. Sip. Berarti ini tinggal nanti memang Pak Nanang lagi janjian terus. Kemarin waktu Prof Mahfud udah bisa, kita ini nggak bisa, ya bolak-balik gitu terus. Jadi nanti itu mungkin bisa